Podcast Network Asia. Sesi coaching yang benar, jangan banyak memberikan saran, tapi lebih banyak mendengar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Coaching Habit, karya Michael Bungay Steiner. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara menjadi coach yang hebat. Jika kamu seorang manajer atau punya anak buah, keahlian sebagai coach merupakan hal yang penting. Namun sayangnya, banyak manajer mengabaikan hal ini. Mereka tidak meluangkan waktu untuk mengembangkan anggota tim, entah mereka terlalu sibuk atau tidak mau berubah. Menariknya, sesi coaching tidak perlu dilakukan pada waktu khusus. Kamu bisa melakukan setiap hari hanya dengan 10 menit saja. Kamu tidak menjadi coach yang hebat dengan memberikan saran terbaik, tapi kamu adalah coach yang hebat apabila kamu tidak banyak bicara dan lebih banyak mengajukan pertanyaan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, tips menjadi coach yang hebat. Banyak orang ikut program coaching, namun sayangnya hanya 23% karyawan yang bilang kalau program tersebut memiliki dampak positif terhadap pekerja mereka. Mereka berpendapat pelatihan coaching kadang terlalu teoritis, rumit, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, lingkungan kerja membentuk seorang manajer dianggap kompeten apabila bagus dalam memberikan saran. Padahal, untuk melakukan coaching, kamu harus lebih banyak mendengar dan sedikit bicara. Kenapa begitu? Kamu mungkin tidak punya jawaban terbaik atau punya informasi yang lengkap atas situasi yang dihadapi. Kamu ibaratnya berada dalam rescue mode, berusaha memberikan solusi atas semua masalah orang lain atau mengambil alih tanggung jawab orang lain. Niatnya tentu saja baik, namun hasilnya justru tidak baik. Kita akhirnya jadi kewalahan dan mereka jadi tersinggung. Inilah yang membuat program coaching seringkali tidak efektif. Coba bayangkan kondisi seperti ini. Kamu adalah pemimpin dari beberapa anggota tim. Namun mayoritas anggota tim selalu bertanya keputusan apapun, kecil maupun besar kepada kamu. Lama-kelamaan, situasi ini berdampak buruk. Banyak proyek jadi terhambat karena kamu belum memberikan keputusan. Di sisi lain, kamu mulai merasa kewalahan. Ini merupakan situasi yang sangat tidak produktif. Lalu, bagaimana cara merubahnya? Salah satu caranya yaitu dengan mengembangkan kebiasaan coaching. Michael menyarankan coaching tidak perlu dilakukan secara kaku di waktu yang khusus. Kamu bisa melakukan coaching dengan format informal, hanya 10 menit setiap harinya. Ada informasi yang menarik. Sebuah organisasi yang baik punya budaya yang suportif dalam memberikan masukan. Namun, tentu saja hal ini tidak mudah. Kita terbiasa tahu apa yang harus dikatakan, namun kadang cara kita mengatakannya justru tidak tepat. Misalnya, dengan memulai pembicaraan, saya punya masukan nih buat kamu. Hal ini bisa memicu otak tersebut untuk masuk ke mode melawan atau kabur. Inilah yang harus dihindari. Kamu harus bisa membuat orang tersebut nyaman dulu, baru kemudian kalian bisa menghasilkan pembicaraan yang produktif. Ada 4 faktor yang harus kamu pahami atau disingkat menjadi TERA: Tribe, Expectation, Rank, dan Autonomy. Tribe adalah ketika otak bertanya, apakah kita berada di sisi yang sama atau tidak. Expectation adalah ketika otak bertanya, apa yang terjadi di masa depan. Rank adalah ketika otak bertanya, apakah kamu lebih penting dari saya. Sedangkan autonomi adalah ketika otak bertanya, apakah saya punya pilihan. Semakin tinggi nilai dari setiap faktor yang ada di dalam TERA, maka orang tersebut dapat bekerja lebih efektif. Perlu dipahami, coaching itu tujuannya bukan sebagai solusi jangka pendek. Kamu tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh anggota tim. Namun, kamu memberdayakan mereka untuk memahami area yang bisa mereka perbaiki. Dan akhirnya, ketergantungan mereka terhadapmu akan berkurang. Kedua, bertanya hal yang tepat. Bagaimana cara memulai coaching yang efektif? Banyak orang memulainya dengan small talk. Namun sayangnya, cara ini seringkali tidak bisa menjadi jembatan pada pembicaraan yang tepat. Kamu bisa memulainya dengan kickstart question. Apa yang sedang kamu pikirkan?
Ini merupakan alat bantu dalam coaching. Pertanyaan ini akan membantu proses coaching menjadi lebih lancar, apalagi jika kamu malah keasikan small talk. Setelah kamu sudah mendengar apa yang ingin mereka katakan, lanjutkan dengan pertanyaan "and what else?". Pertanyaan ini akan membantu pembicaraan terus berlangsung dan tidak terjebak pada satu topik, padahal ada hal lain yang ingin mereka sampaikan. Dua pertanyaan ini akan membantu kamu agar pembicaraan tetap fokus dan tidak bercabang kemana-mana. Sebagai seorang coach, tugas kamu adalah memberdayakan karyawan agar mereka bisa menemukan solusi mereka sendiri. Apa yang harus kamu lakukan ketika diskusi malah jadi tidak jelas? Sebuah masalah yang diceritakan oleh anggota tim kamu seringkali bukan masalah yang sebenarnya. Bisa saja itu hanya gejala dari masalah yang besar. Michael memberikan tips kamu menggunakan pertanyaan untuk membuat pembicaraan jadi fokus. Contohnya seperti ini. Apa tantangan sebenarnya menurut kamu? Ketika bertemu masalah, banyak orang fokus untuk mengeluh. Namun pertanyaan ini akan membuat mereka kembali ke masalah utama dan berusaha mencari solusinya. Ingat, jangan terburu-buru untuk memberikan jawaban atas setiap masalah yang muncul. Tahan diri kamu untuk berkomentar hingga kalian berhasil menemukan akar masalahnya. Tips lainnya yaitu hindari pertanyaan mengapa. Pertanyaan ini seringkali membuat orang lain menjadi defensif dan terlalu banyak detail seringkali tidak membantu dalam mengelola masalah dengan baik. Ketiga, cara mengembangkan karyawan. Sebuah sesi coaching yang baik harus tahu dulu apa yang orang tersebut inginkan. Pada dasarnya, seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Pertanyaan seperti apa yang kamu inginkan akan membantu percakapan menjadi lebih terarah. Memang, ketika ditanya seperti itu, kebanyakan orang mungkin hanya terdiam karena ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Meskipun kita tahu, kadang sulit untuk memintanya. Pertanyaan lain yang penting dalam sesi coaching adalah bagaimana cara saya bisa membantu kamu. Michael mengatakan hal ini sebagai pertanyaan malas, karena pertanyaan ini akan mendorong rekan kerja untuk menjelaskan apa yang mereka harapkan dari kamu. Dan pertanyaan ini akan menghentikan kamu untuk berusaha menyelamatkan orang lain. Namun perlu diingat, ketika bertanya hal ini, kamu harus terlihat tulus. Mungkin saja kamu akan menerima jawaban yang tidak enak, dan mereka akan minta kamu mengerjakan hal yang tidak cocok. Kamu bisa saja menolaknya, atau kamu bisa menawarkan alternatif yang lain. Terakhir, dalam sebuah sesi coaching, kamu harus menutupnya dengan pertanyaan, apa yang menurutmu paling berguna? Atau, apa yang kamu pelajari dari peristiwa ini? Seseorang tidak belajar ketika kamu memberitahu mereka sesuatu, namun mereka belajar saat mereka punya kesempatan untuk mengingat dan memikirkan kembali peristiwa yang sudah terjadi. Coach yang hebat bukanlah orang yang memberikan saran terbaik, namun coach yang hebat adalah orang yang mampu mendengarkan dan mengembangkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.